dari Universitas Negeri Semarang dan terima kasih telah memaparkan gagasan hukum yang sangat penting pada kami yang mendapatkan tugas untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Kalau tadi pagi 4 narasumber pakar hukum kita membahas mengenai apakah BUMN ini masuk ke dalam penyelenggara negara atau tidak begitu. Dan siang hari ini rasanya kita masuk pada bagaimana bentuk kelembagaan dari BUMN. Dan di dalamnya juga, maksudnya di dalam Undang-Undang BUMN itu sudah ada juga satu badan yang bernama Danantara. Nah, dari paparan tadi mohon koreksi jika saya kurang tepat pemahamannya, Prof. Jimmy, adalah tentang konsep konstitusional important begitu, bahwa putusan MK nomor 012 garing 016 garing 019 garing PUU garing 4 garing 2006 selain lembaga-lembaga negara yang keberadaannya penting dan memengaruhi ketatanegaraan Indonesia meskipun tidak disebut langsung namun keberadaannya secara implisit diatur dalam konstitusi. Kalau saya tadi mencoba untuk memahami dari paparan kedua narasumber, BUMN sebetulnya juga sebagai lembaga negara yang memiliki sifat konstitusional important atau penting secara konstitusi dikarenakan merupakan salah satu instrumen untuk mencakup tujuan bernegara dan amanat konstitusional dalam pembukaan dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apakah bisa izin interaktif, pimpinan? Apakah bisa di apakah bisa dinyatakan seperti itu? Ya, jadi kalau kemudian yang namanya tadinya Kementerian BUMN, lalu kita sebagai pembuat hukum ini memutuskan secara politik yang menghasilkan suatu norma hukum bahwa itu tidak melanggar hukum ketika kementerian ini kemudian berubah menjadi suatu lembaga negara yang pendiriannya atas prinsip konstitusional important sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, izin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat constitutional importance, saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Rike, bahwa sebenarnya constitutional importance itu kan apa yang disebut urusannya dalam Undang-Undang Dasar. Itu juga sebenarnya adalah constitutional importance. Oleh sebab itu, kemudian MK menambahkan salah satu syarat, yang syarat berikutnya adalah soal mekanisme rekrutmennya. Kalau rekrutmennya itu DPR yang ada atas persetujuan DPR, maka itu masuk dalam constitutional importance. Kalau tidak, itu tidak. Oke, berarti dia masuk tadi constitutional important berdasarkan putusan MK, tetapi dengan syarat rekrutmennya salah satunya adalah melalui DPR. Berarti kalau misalnya akhirnya diputuskan bahwa Kementerian BUMN berubah menjadi lembaga negara yang bukan kementerian, entah apa namanya begitu ya, dia sangat memungkinkan dan kuat dasar hukumnya ketika rekrutmennya itu melalui DPR. Salah satunya rekrutmennya melibatkan DPR begitu. Itu catatan yang pertama. Yang kedua sebetulnya kalau mohon dijelaskan sama dengan teman-teman yang lain dalam perspektif saya setidaknya sebetulnya ini harus kita jaga jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengelola Aset Danantara dengan badan usaha milik negara. Tapi sebelum itu, bisakah dikatakan bahwa badan ini yang mau dibentuk baru ya, transformasi dari mungkin kita sebut saja transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN begitu, langsung di bawah Presiden. Karena Danantara juga langsung di bawah Presiden begitu. Dan apakah ini juga sebaiknya langsung berada di bawah Presiden
Apalagi ketika formatnya adalah kurang lebih tupoksinya itu badan yang baru ini, transformasi dari kementerian tersebut memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah sebagai regulator terhadap kinerja yang menjadi pegangan kinerja dari Badan Danantara begitu. Yang kedua adalah sebagai pemegang 1% saham merah putih itu. Sehingga menurut kami posisinya harus sama-sama di bawah presiden langsung. Nah, saya ingin memberikan satu contoh mungkin apakah bisa dianalogikan seperti ketika kami menyusun saya terlibat dalam dua transformasi badan. Pertama, dalam Undang-Undang BPJS mentransformasikan empat BUMN sebetulnya, menjadi dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS, dan ini langsung di bawah presiden. Di dalam satu undang-undang diputuskan dua badan, begitu. Dan dua-duanya langsung di bawah presiden. Hanya di BPJS ini tidak terjadi tumpang tindih karena wilayah operasionalnya berbeda. Yang satu kesehatan, yang satu ketenagakerjaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.